Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH memasuki babak terbaru yaitu versi Kaisar Api, dan ini adalah episode yang pertama. Tanpa basa-basi kita langsung mulai saja ceritanya. Kekaisaran Gama, tepatnya di kota Wutan, kini telah bertransformasi menjadi kota tingkat pertama yang paling dihormati di benua Qi bertarung. Setelah Perang Besar Dua Kaisar berakhir, Xiaoyan menyelenggarakan pernikahan yang begitu romantis dan megah bersama Shun Er dan Cailin. Melihat hal itu, dunia mengira mereka telah menghilang dari peradaban. Padahal sebenarnya Xiaoyan membiarkan kedua istrinya mengasingkan diri untuk menerobos tingkat Dodi, sementara ia sendiri menjaga kedamaian benua. Di puncak tebing yang sangat ia kenali, di gunung belakang kota Wutan, Xiaoyan berbaring malas. Pemuda berbaju hitam itu mengunyah sehelai rumput hijau, membiarkan rasa pahit menyebar di mulutnya sambil bergumam bahwa segalanya bermula dari tempat ini saat ia pertama kali bertemu gurunya. Tak lama setelah itu, ruang di depannya bergetar hebat. Hamparan rumput di bawah kaki Xiaoyan pun mendadak tumbuh lebih hijau dan segar. Sesosok wanita ramping, Shun Er, melangkah keluar dari ruang yang rusak dengan senyum manis yang mempesona. Shun Er memanggil Xiaoyan dengan suara jernih dan merdu. Xiaoyan segera berbalik menatap pipi istrinya yang sedikit memerah lalu bertanya apakah ia telah berhasil. Dengan mata seperti bulan sabit, Shun Er membenarkan hal itu dan berterima kasih karena Xiaoyan telah membuka lorong dimensi untuk menyerap origin Qi. Jika tidak, takkan ada seorang pun di benua ini yang bisa mencapai terobosan Dodi. Melihat hal itu, Xiaoyan memeluknya erat dan berkelakar bahwa ayah Shun Er dulu mengirimnya ke keluarga Xiao hanya untuk giok dewa kuno, namun kini malah kehilangan putri dan seluruh prajuritnya. Shun Er membalas dengan manis bahwa Xiaoyan akan selalu menjadi pahlawan di hatinya. Tak lama setelah itu, saat Xiaoyan hendak mencium bibir merah muda Shun Er, dua dehaman keras memecah suasana. Guyuan dan Jukun muncul dari alam hampa. Meskipun penampilan mereka tidak berubah, aura mereka kini telah sepenuhnya menjadi ahli Dodi. Guyuan tertawa terbahak-bahak menyatakan bahwa meski ia kehilangan putrinya, bantuan Xiaoyan yang membuatnya menembus batas Dosheng adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Tiba-tiba cahaya 9 warna memancar hebat dari kedalaman ruang yang kemudian mengembun menjadi sosok Cailin yang mempesona. Sang Ratu Medusa meregangkan tubuhnya dengan malas, mengakui bahwa tingkat Dodi benar-benar berbeda dari Dosheng. Hal pertama yang ia tanyakan dengan penuh kerinduan adalah kondisi putri mereka, Xiao Xiao. Xiaoyan menjelaskan bahwa Xiao Xiao baik-baik saja di bawah bimbingan langsung gurunya. Kelima orang tersebut kemudian berjalan menuju gerbang depan keluarga Xiao. Di sana, Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di bahu Xiaoyan dan berpesan agar putranya melanjutkan perjalanan ke dunia baru dengan tenang. Karena seorang pria hebat harus memiliki ambisi di 4 penjuru. Mendengar hal itu, Xiaoyan merasa lega karena ayahnya bersedia menjaga segalanya di benua ini. Setelah perpisahan yang tenang, kelima Dodi tersebut melesat menuju Gunung Dua Kaisar di dataran tengah sebuah gunung tak tertaklukkan yang muncul sejak Perang Besar berakhir. Di puncak gunung, kelima pakar tersebut berkumpul di sebuah rumah besar. Jukun bertanya dengan penasaran mengenai tingkat kekuatan Xiaoyan saat ini karena ia merasa masih ada jurang besar di antara mereka. Xiaoyan hanya bisa menggeleng pelan, mengakui bahwa ketiadaan catatan resmi tentang Dodi membuatnya tidak tahu pasti posisinya. Meski ia merasa kekuatannya terus meningkat, ia merasa benua Qi bertarung mulai mengucilkannya dan sebuah suara misterius terus memanggilnya dari kejauhan. Melihat hal itu, Jukun dan Xiaoyan saling bertukar senyum penuh semangat, menyadari bahwa dunia baru adalah awal dari perjalanan mereka. Xiaoyan kemudian melayang ke langit, memicu munculnya awan tebal yang menggelapkan langit dalam radius puluhan ribu mil. Alam hampa di atas Gunung Dua Kaisar berputar hebat hingga berubah menjadi lorong gelap yang mengerikan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan membagikan giok jiwa dan cincin. Penyimpanan berisi pil emas tingkat 9 tingkat 10 untuk keadaan darurat. Ia memperingatkan dengan sangat serius agar Cailin dan Shun Er terus mengikutinya dari dekat dan tidak boleh terpisah saat menghadapi krisis di dalam lorong tersebut.
Dengan kedua tangan mencengkeram Cailin dan Shun Er, Xiaoyan bergerak menjadi cahaya hitam yang melesat menuju lubang hitam tersebut, diikuti oleh Gu Yuan dan Ju Kun. Melihat hal itu, jutaan orang di daratan berlutut seraya berseru serempak, mengantarkan kepergian sang kaisar api dan pemimpin aliansi. Di aliansi Istana Langit, Yao Lao meneteskan air mata, berharap Xiaoyan bisa menaklukkan dunia baru, agar kelak gurunya bisa menikmati hidup di sana. Xiao Xiao dan Ziyan pun menatap kepergian mereka dengan sedih. Xiaoyan menyadari bahwa puluhan tahun masa pemulihan hampir membuatnya lupa akan sensasi bertarung, namun kini di depan lorong menuju benua lain, semangatnya kembali membara untuk menghadapi dunia yang 10.000 kali lebih menarik sekaligus berbahaya. Di dalam lorong dimensi yang gelap gulita, 5 sosok Dodi bergerak maju dengan kecepatan yang menyerupai meteor jatuh. Keheningan di tempat ini begitu pekat hingga suara napas mereka sendiri terdengar sangat jelas. Namun, setelah terbang dalam waktu yang terasa seperti berbulan-bulan, mereka belum juga menemukan ujung dari kegelapan ini. Xiaoyan, yang sejak awal memimpin di depan, tiba-tiba mengernyitkan dahi. Ia menyebarkan kekuatan jiwa miliknya untuk menyelidiki area sekitar. Tak lama setelah itu, ia bergumam dengan suara berat bahwa lorong ini tidak memiliki jejak douqi sedikit pun, bahkan terdapat zat misterius yang perlahan melahap energi di tubuh mereka. Melihat hal itu, Gu Yuan mulai merasa gelisah. Sebagai ahli yang mampu menempuh ribuan mil dalam sekejap di benua douqi, fakta bahwa mereka belum sampai ke ujung lorong ini benar-benar tidak masuk akal baginya. Secercah cahaya kecil mulai muncul di kejauhan, memberikan harapan akan adanya pintu keluar. Namun, insting Xiaoyan sebagai petarung segera bereaksi. Menggunakan jiwa alam kaisar, ia menyelimuti seluruh area dan menemukan 2 titik cahaya aneh yang berkedip dengan cara yang menyeramkan. Mendengar hal itu, rombongan pun memperlambat kecepatan mereka. 2 titik cahaya itu perlahan membesar, memperlihatkan sosok sepasang pupil mata raksasa yang tampak seperti binatang buas yang baru saja bangun dari tidur 10.000 tahun. Tak lama setelah itu, sebuah tawa memecah keheningan lorong. Suara itu begitu dalam dan penuh otoritas, menyatakan bahwa selama 10.000 tahun tidak ada Doudi yang muncul, dan kini dengan kehadiran 5 Doudi sekaligus, ia bisa melahap mereka untuk terbebas dari alam hampa. Melihat hal itu, Xiaoyan segera menyadari bahwa aura makhluk ini bahkan melampaui kekuatannya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia mengaktifkan 3 transformasi misterius api surgawi hingga tahap Dian mengondensasi penguasa kuno di tangannya untuk bersiap menghadapi ancaman terbesar dalam perjalanan mereka. Di sisi lain, Ju Kun mengalami sensasi yang sangat aneh saat menatap pupil raksasa tersebut. Darahnya mendidih secara misterius dan muncul keinginan naluriah yang kuat untuk berlutut menyerah. Kendati demikian, ia tetap diam agar tidak mengganggu fokus Xiaoyan. Xiaoyan sendiri menatap tajam mata raksasa tersebut sambil memberikan isyarat tangan rahasia kepada Shun Er dan Cailin, sebuah isyarat yang berarti mereka harus segera melarikan diri jika terjadi benturan. Makhluk jahat itu kembali tertawa, suaranya bergema dari segalanya, namun sosoknya tetap menyatu dengan ruang gelap. Ia mengancam akan melahap mereka untuk melarikan diri dari kegelapan abadi ini. Melihat hal itu, Xiaoyan melepaskan tangan kedua istrinya dan mengumpulkan energi yang mencekik di telapak tangannya. Dengan nada tegas, ia memerintahkan Gu Yuan dan yang lainnya untuk segera pergi menuju pintu keluar yang penuh cahaya, sementara ia sendiri yang akan menahan makhluk tersebut. Shun Er dan Cailin awalnya ragu, namun melihat tekad di mata Xiaoyan, mereka menyadari bahwa tinggal hanya akan menjadi beban. Cailin memberikan peringatan tajam bahwa nyawa Xiaoyan adalah miliknya sebelum ia dan Shun Er berlari kencang menuju pintu keluar. Melihat hal itu, Gu Yuan dan Ju Kun pun segera melepaskan seluruh douqi mereka untuk menyusul. Tak lama setelah itu, makhluk tak dikenal itu mencoba menghalangi mereka dengan menembakkan cahaya hitam putih destruktif dari dahinya untuk menghancurkan jalan keluar. Melihat hal itu, Xiaoyan berteriak marah dan segera melancarkan serangan jari pegas kuning serta palem musim semi kuning. Belum cukup, ia menggunakan kemarahan surgawi Huang Quan sebagai serangan jiwa yang telak untuk menghentikan fokus makhluk itu sejenak.
Saat makhluk itu tertegun karena serangan jiwa, Xiaoyan menciptakan teratai api amarah Buddha 22 warna yang memancarkan energi kiamat. Tak lama setelah itu, tepat sebelum pintu keluar tertutup, suara Shun Er yang memilukan terdengar berteriak bahwa ia akan menunggu Xiaoyan dan tidak ingin hidup jika suaminya itu gugur. Mendengar hal itu, Xiaoyan merasa lega dan segera menghantamkan teratai api raksasa tersebut tepat ke arah kepala makhluk misterius di hadapannya. Ledakan dahsyat berguncang hebat, menciptakan lingkaran kekuatan penghancur yang menyebar ke seluruh lorong. Di tengah debu pertempuran yang mulai mereda, Xiaoyan berdiri kokoh dengan penguasa kunonya, menantang kegelapan untuk memperlihatkan wajah asli dari entitas suci atau iblis yang mencoba memangsa mereka. Ledakan dahsyat dari teratai api amarah Buddha 22 warna menghantam tepat di pusat pupil mata misterius itu, menciptakan dentuman beruntun yang menggetarkan fondasi dimensi. Gelombang kejutnya begitu masif hingga mampu menghancurkan ahli puncak Daoseng sekalipun, menyebabkan ruang yang tidak stabil di sekitarnya pecah berkeping-keping menjadi lubang hitam kecil. Mendengar hal itu, suara raungan kesakitan yang dipenuhi amarah meledak dari balik kegelapan. Darah segar merembes dari pupil raksasa tersebut, menetes dengan suara berirama yang menusuk telinga di tengah kesunyian lorong. Makhluk itu sangat murka karena selain terluka parah, ia juga membiarkan 4 potong makanan lezat meloloskan diri dari mulutnya. Tak lama setelah itu, seluruh wujud aslinya muncul dari balik tabir kegelapan. Ia adalah seekor naga raksasa emas yang sangat besar dengan panjang ratusan kaki. Ekornya yang melingkar bergoyang siap menyerang, memancarkan aura yang setara dengan Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan menyadari naga ini telah mematahkan salah satu tanduknya, simbol kekuatan tertinggi klan naga, akibat ledakannya tadi. Naga itu ternyata telah memanipulasi warna kulitnya agar menyatu sempurna dengan kehampaan lorong yang gelap. Naga emas yang sudah kehilangan akal sehatnya berteriak bahwa manusia biasa tidak pantas melukainya. Ia segera melepaskan nafas naga yang menghanguskan ke arah Xiaoyan dan menerjang dengan cakar raksasanya untuk menghancurkan manusia kecil di hadapannya. Melihat hal itu, Xiaoyan menggunakan jurus 3000 petir untuk memperlebar jarak sambil menyelimuti penguasa api eksotisnya dengan api untuk serangan balasan. Namun sebelum bentrokan terjadi, Xiaoyi tiba-tiba berlari keluar dari tubuh Xiaoyan sambil mengeluarkan suara yi yi ya ya. Secara mengejutkan, Xiaoyi menelan seluruh nafas naga tersebut dalam satu tegukan besar. Tak lama setelah itu, sebuah rune misterius yang identik dengan yang ada di dahi naga emas muncul di dahi Xiaoyi dengan cahaya yang jauh lebih menyilaukan dan agung. Melihat hal itu, naga emas yang tadinya beringas tiba-tiba terdiam kaku. Setelah beberapa detik, sebuah rune putih menyala di dahi naga itu, dan ia mulai meraung terus-menerus ke arah Xiaoyi, seolah sedang memohon pertolongan dalam bahasa naga yang hanya bisa dimengerti oleh sesama mereka. Tiba-tiba dari dahi naga emas muncul 2 pancaran cahaya, hitam dan putih, yang kemudian memisah menjadi 2 sosok manusia. Sosok putih memancarkan aura agung yang mirip dengan Jukun, sementara sosok hitam memancarkan aura dingin dan jahat yang meresahkan. Sosok hitam itu mengejek kegagalannya sendiri karena mangsa Doudinya hampir saja berhasil ia lahap sepenuhnya jika bukan karena gangguan Xiaoyan. Melihat hal itu, sosok hitam tersebut menyatakan bahwa luka yang diberikan Xiaoyan justru memudahkannya untuk memangsa sosok putih yang ia sebut sebagai Raja Naga Emas. Sosok putih yang terdesak kemudian meminta bantuan kepada Xiaoyi, memanggilnya sebagai api iblis teratai pemurnian. Meskipun demikian, Xiaoyan yang masih bingung tetap mempercayai Xiaoyi dan membiarkannya menyerang sosok hitam tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan mulai mempersiapkan plaza api eksotis dari warisan Kaisar kuno sebagai kartu AS. Pertempuran tingkat Doudi ini berlangsung sengit hingga sosok hitam hampir memberikan pukulan mematikan ke titik vital Raja Naga Emas, namun serangan itu berhasil ditangkis oleh kobaran api putih krem dari Xiaoyi yang memiliki esensi 23 jenis api eksotis. Sosok hitam itu berteriak penuh teror saat melihat segel reinkarnasi yang semakin bersinar di dahi Xiaoyi.
Melihat hal itu, plaza api eksotis di tangan Xiaoyan terbang tak terkendali menuju Xiaoyi. 22 warna api eksotis menyembur dan menempati pilar batu masing-masing, membentuk formasi besar yang menjebak sosok hitam. Tak lama setelah itu, Raja Naga Emas melepaskan nafas naga terakhirnya untuk membantu Xiaoyi menyegel sosok jahat tersebut. Sosok hitam itu menyadari bahwa pelariannya mustahil, namun ia bersumpah bahwa kegelapan akan menang atas cahaya suatu saat nanti. Sebelum benar-benar tertelan dan jiwanya dimurnikan oleh plaza api eksotis, sosok hitam itu melancarkan serangan terakhir yang menghancurkan seluruh tubuh fisik naga emas tersebut. Melihat hal itu, meskipun musuh telah tersegel, Raja Naga Emas kini hanya tersisa dalam wujud jiwa dengan fondasi yang terguncang hebat. Lorong dimensi hancur berantakan akibat dampak energi tersebut. Raja Naga Emas mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyi, namun roh api kecil itu tampak kesulitan mengingat masa lalunya. Melihat hal itu, Xiaoyan segera menghampiri mereka di tengah kehancuran lorong, menyadari bahwa pusaran lubang hitam di sekitar mereka kini mulai menghisap segalanya dengan daya tarik yang rakus. Di tengah kepungan kegelapan yang mulai hancur, Xiaoyi menatap Raja Naga Emas dengan bingung seraya bertanya mengapa ia bisa berada di tempat terkutuk itu. Namun, Raja Naga Emas menegaskan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan karena ruang tersebut akan segera runtuh sepenuhnya. Melihat hal itu, ia segera membentuk segel tangan yang rumit, menciptakan sebuah lorong mini di tengah alam hampa yang hancur. Meskipun tubuh jiwanya tampak semakin transparan dan melemah akibat pertempuran hebat melawan sosok hitam, ia tetap memaksakan diri untuk memandu jalan. Tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, Raja Naga Emas langsung menempatkan jiwanya di dalam cincin penyimpanan di tangan Xiaoyan untuk menghemat energi. Tak lama setelah itu, ruang tempat mereka berdiri meledak dahsyat dan runtuh total. Dipimpin oleh petunjuk dari cincin tersebut, Xiaoyan dan Xiaoyi bergegas memasuki lorong baru hingga sebuah gerbang kuno yang megah muncul di hadapan mereka. Mendengar hal itu, Xiaoyan merasakan denyut kencang dari api surgawi dalam dirinya yang seolah-olah melihat makanan paling lezat di dunia. Raja Naga Emas menatap gerbang kuno itu dengan mata yang berkaca-kaca, bergumam haru bahwa setelah 10.000 tahun, ia akhirnya bisa kembali ke tempat ini. Ia juga bertanya-tanya kemana perginya sosok Tuoshe. Melihat hal itu, Xiaoyi memandang gerbang itu dengan penuh pertimbangan, sementara runa misterius di dahinya bersinar semakin terang. Raja Naga Emas kemudian meminta bantuan Xiaoyi untuk menggunakan runa tersebut guna membuka gerbang batu yang telah lama terkunci. Xiaoyan yang dipenuhi 10.000 pertanyaan hanya bisa terdiam saat runa di dahi Xiaoyi terlepas dan terbang menuju gerbang. Raja Naga Emas meyakinkannya bahwa semua jawaban yang ingin diketahui Xiaoyan ada di dalam sana. Tak lama setelah itu, gerbang batu itu terbuka perlahan, memancarkan aura menakutkan seperti naga yang sedang tertidur. Tekanan energi tersebut sangat kuat hingga membuat Xiaoyan merasa ingin berlutut dan menyembah. Namun di saat yang sama, ada perasaan familiar yang sangat kuat menyelimuti hatinya. Di dalam gerbang batu yang sederhana, namun memancarkan aura purba, Xiaoyan menemukan sebuah dunia tersendiri. Di sana, seorang lelaki tua berjubah gelap dengan rambut berwarna-warni duduk tenang di atas kuncup bunga api. Meskipun wajahnya tampak biasa saja, aura kehancuran yang terpancar darinya sangatlah nyata. Melihat hal itu, Xiaoyan segera mengenali sosok tersebut sebagai Kaisar kuno Tuoshe yang asli, sosok yang menjadi sumber kekuatannya selama ini. Dengan penuh hormat, Xiaoyan menangkupkan tangan dan memberi salam kepada guru. 你终于起来，半生不由己，到头来不过